Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para kita akan menuju ke tempat Dr. Afni Z MSI, calon ibu masyarakat Siak, calon bupati Siak. Kita akan mendengar apa-apa yang akan disampaikannya berkenaan dengan niat hatinya yang tulus untuk menjadikan Siak lebih baik, Siak lebih elok, karena selama ini Siak memang telah baik, telah elok, namun ia berniat menjadikannya lebih baik. Nah, kita sekarang berada di jalan menuju Mempura. Sebelah sana adalah jembatan Tunku Agung Sultanah Latifah. Kita telah melewatinya. Kita akan menuju ke sana. Lurus ke arah Gasir, kalau belok kanan lurus ke arah Dayun, kalau belok kanan ke arah Gasir, Kota Baru. Ini adalah simpang sejarah, kalau sana menyenangkan juga. Nah, kita belok kiri menuju sana. Kita akan bekerja dari hati. Macam mana rasanya pelayanan isteri-isteri bapak di rumah, macam itulah kami melayani dari hati, insya-Allah. Insya-Allah, kalau Allah memberikan saya kemampuan dan kekuatan. Bapak Ibu, tadi belum kenalan. Bagi yang belum kenal muka saya, dah tengok dah sering tengok muka saya, Bu. Tadi ada juga pas saya masuk, pas saya salam kan, ini calonnya, kata dia kan. Saya jawab, iya Bu, saya calonnya. Oh iyalah, kata dia kan. Saya paling sedih juga, bukan sedih sebetulnya, kalau saya kampanye dengan Pak Arwin. Orang kan dengan Pak Arwin kan, saya ni kan alhamdulillah Bu didukung Pak Arwin juga, alhamdulillah. Didukung juga sama Pak Samsuar, alhamdulillah. Jadi kalau dah dua mantan bupati Siak 2 periode mendukung saya, percaya je lah Ibu, ini betina bukan betina kaleng-kaleng yo. Tu aku sampai keluar orang tu jual ayat Quran Bu. Bu. Jadi saya kalau lagi kampanye sama Pak Arwin Bu, orang kan kenal dengan muka Pak Arwin kan. Oh, foto-foto orang Bu, ada kadang mak-mak tu dibilangnya, Bu minggir Bu, saya nak foto dengan Pak Arwin. Bu, saya calon bupatinya. Iya, tapi Pak Arwin dulu, Pak Arwin dulu. Tapi saya tak masalah Bu, karena itulah orang tua gitu Bu Semalam 2 hari lalu Pak Arwin kampanye dengan saya, alhamdulillah Pak Arwin membersamai saya. Bu, dah pernah nengok muka saya? Di mana? Di sini. Ibunya sepanduk. Kita. Macam mana Bu, mirip? Di kipas itu ada, tengok. Biasa kalau mak-mak tu kalau foto pakai kamera filter jerawat banyak. Pas tengok di foto tak ada jerawat, pas asli Pak jerawat betul-betul. Itu efek filter Pak. Tapi kalau Bu Afni Pak, apa yang ada di sepanduk, apa yang ada baliha, apa yang ada di situ, itulah muka saya Pak. Tak ada dusta di antara kita. Memang segitulah Pak manisnya saya Pak. Bapak Ibu, kenalkan nama saya Afni. 4 huruf aja, Afni aja. Kalau Z itu nama ayah saya, Zulkifli. Tadi saya di Mempura, alhamdulillah, sebab hati dan mata saya, karena masih banyak orang yang mengenang atuk saya. Atuk saya soalnya tinggal lama di Mempura Pak. Nama atuk saya Pak Haji, nama atuk saya Zakaria Yatim. Atuk Bapak kenal? Masya Allah, kenal juga guru ngaji. Iya, jadi saya ni Bu cucu guru ngaji di Mempura.
Mempura Bu. Saya dulu waktu saya tuh di Mempura ini guru ngaji ya Bu, namanya Zakaria Yatim. Nah jadi ayah saya namanya Zulkifli. Saya lahir di Siak Serindrapura. Ibu-ibu tahu Suak Santai kuburan umum yo. Nah di kuburan umum itulah dulu Bu saya lahir di kuburan itu loh Bu. Pinggir sebelah kiri, kalau sekarang kan ada hotel Yasmin, di sebelahnya ada penginapan tuh tanah nenek kami tuh Bu. Saya lahir dulu Bu, kalau orang tua ingat nih, saya dulu lahir di dukun beranak Bu, yang namanya Bu Pahawo. Ingat Bu Pahawo tuh dekat kuburan tuh juga tinggalnya, bukan dalam kubur, bukan dekat kubur, sebelah kanan, kalau saya sebelah kiri tepi sungai itu. Saya dulu lahir di Bu Pahawo tuh, kalau tak ada yang kenal Bu Pahawo berarti bapak lebih siap saya pada ibu berarti itu. Kalau orang siap pasti tahu Bu Pahawo, karena Pak kalau sakit gigi dulu pergi ke Bu Pahawo, patah tulang ke Bu Pahawo juga, melahirkan ke Bu Pahawo. Kalau tertegur dulu Pak ke Bu Pahawo juga, pokok dokter spesialis Bu Pahawo nih. Kalau tertegur dulu Bu Pahawo juga. Saya lahir di situ Bu, besar di situ. Sekarang rumah mak saya di samping SMA N1 Siak. SMA 1 Siak rumah dinas bupati tahu Bu. Terus saja ibu lurus sampai ke sungai, kalau belok ke kiri gitu nak pergi ke Paso kan, ke istana kan, ibu belok ke kanan. 2 malam lagi saya ngundang tuh Bu, warga di situ kami kampanye terbuka 1000 orang, saya nak ngundang seisi kampung saya nak kampanye di kampung saya. Silalah kalau nak datang. Jadi intinya adalah saya ini bukan orang lain, kata Pak Arwen, inilah pertama kali sepanjang ini pilkada Siak pernah berlangsung, inilah pertama kali ada budak Siak yang berani mencalonkan diri menjadi calon bupati. Betino pula wedo piye Bu, senang orang anak wedo kan jadi dah bupati, senang orang iki orang Melayu emangnya ngerti. Ini pertama kali ada perempuan ya Bu ya jadi calon bupati, senang orang bapak-bapak, senang orang senangnya kayaknya Pak, tenang aja Pak, insya Allah saya kesini datang tidak menjual tampang, tapi kita ingin menjual program. Kalau ada yang mengatakan Bu Afi itu usianya masih muda, belum berpengalaman, tolong dijawab ya Bu ya, tolong bantu dijawab bahwa dia sudah punya pengalaman, tidak lagi di daerah tapi sudah di nasional. Saya mengurusi Indonesia dari Aceh sampai Papua, saya sudah keliling dunia menjadi perwakilan Indonesia di berbagai konferensi internasional. Saya ini juga seorang dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Saya yang mengajar anak bapak ibu yang setelah mereka menjadi sarjana susah dapat kerjanya. Betul? Mau masuk kerja harus ada orang dalam, mau masuk kerja harus bayar dulu, mau apa-apa juga ribet, susah. Iya Bu, pokoknya saya balik. Dan dengan pengalaman itulah saya ingin membangun kampung saya. Dan orang itu sedap-sedap aja dia bercakap, Bu, katanya saya kurang pengalaman. Sementara dalam ada yang bilang gini, Afni itu dulu kemana aja, mengaku sekarang tiba nak jadi calon bupati. Pak, Bu, kasih tahu Afni sedang mengurus Indonesia. Bilang 10 tahun dia mengurus Indonesia. Kami mengurus negara Bu, kami mengurus juga anak-anak untuk kami didik. Usia saya baru 39 tahun, mengapa pula nak bertanya dari dulu saya kemana. Penyelesaian berbagai konflik di Siak ini banyak yang kami sudah kerjakan. Jadi apa yang kami janjikan dalam program kami bukan sembarang janji, tapi sudah kami kerjakan. Ada hak-hak masyarakat sudah kembali ke masyarakat. Ada yang bersengketa dengan perusahaan, ada yang kami damaikan. Saya berkali-kali Bu, kadang-kadang nak diparang orang, nak dibunuh orang kalau menyelesaikan mafia-mafia tanah Bu. Tapi alhamdulillah sebagai aparatur negara saya selalu mengedepankan musyawarah mufakat. Banyak yang sudah kembali ke haknya kepada masyarakat. Dan itu yang akan ingin kami perjuangkan. Karena apa? Karena kita harus berdaulat di tanah kita sendiri. Betul tak? Saya nak tanya, betul tak di sini nih ada tak ibu-ibu
di sini jadi korban mafia tanah, dijanjikan tanahnya ada di mana, bayar duit sekian, tapi tanahnya tak adu-adu. Ada tak? Oh, kalau di mana-mana banyak tuh Bu. Nah, kalau Bu Afri jadi bupati tak akan ada lagi macam itu, insya Allah. Ibu-ibu, kalau nak masuk sekolah kemana pening tak? Sekolah gratis baju bayo. Nanti kalau Bu Afri jadi bupati kita gratiskan bajunya. Tepuk tangan sikit. Ada yang bilang itu Bu, programnya Bu Afri itu bengak aja tuh nyo. Duit APBD siap tak ada dah, kata dia. Takkan bisa tuh dah seragam sekolah gratis tuh bengak aja. Saya jawab Bapak Ibu, yang tidak ada itu bukan uang APBD siap, yang tidak ada itu adalah niat pemimpinnya. Kalau pemimpin berniat ingin melayani rakyatnya, ada niat ada jalan. Ada niat pasti ada jalan. Betul tak? Kegiatan yang tak guna-guna tuh tak usah lagi, tak usah lagi. Hapuskan. Kita harus fakir miskin, setuju? Kegiatan yang tak penting kita hapuskan, kita urus anak-anak yatim, setuju? Gaji guru ngaji kita naikkan. Sialah gaji guru ngaji ada yang 150.000. Ya Pak ya, kita urus fakir miskin, anak yatim, janda miskin kita urus. Pokoknya Pak, kalau nanti Bu Afri jadi bupati, bapak-bapak jangan bilang Bu Afri jadi bupati saja, para janda biar kami yang urus, jangan. Biar saya yang urus. Biar saya yang urus para janda-janda yang menjaga anak yatim itu Pak, karena saya ingin menjadi pemimpin yang mendapatkan keberkahan. Ya Bapak Ibu ya, usia Bu Afri 39 tahun, tapi saya sudah banyak Bapak Ibu. Saya pernah memegang lisensi jurnalis Istana Kepresidenan 3 tahun. Saya berpengalaman di Istana Kepresidenan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gimana Bu? Kira-kira saya keren nggak? Nah, hari ini aja Indonesia punya wakil presiden itu loh, Mas Gibran masih muda. Masa bupati usia 39 tahun nggak boleh? Apalagi loh, saya ini loh usia 24 tahun sudah tamat S2. Usia 34 tahun saya sudah tamat doktor. Bu, doktor itu Bu, udah tak ada lagi sekolah nak terima saya loh Bu. Padahal saya mau sekolah. Saya masih mau sekolah, tapi sekolah udah tak ada mau terima saya. Udah mentok, udah tak ada lagi loh Bu. Sekarang saya lagi persiapan untuk menuju guru besar atau profesor. Jadi macam mana Bu? Keren tak saya Bu? Iya, nggak boleh. Kalau lo perempuan tidak boleh memimpin, buat apa anak perempuan kita sekolah yang tinggi-tinggi? Bu, saya jual program ya. Programnya sudah dipegang. Nampak bengak ibunya bukan dipegang ya. Pak, sudah dipegang. Pak, ini program. Biasanya program seperti ini diabaikan begitu saja. Bu, saya mau tanya Bapak Ibu, biasanya kalau orang politik banyak cakap banyak bengaknya ya, banyak janji banyak gustonya. Kalau dia menjabat banyak jadi sombong, tak lagi ingat sama rakyat, nak dijumpai susah, dimintain tolong payah. Politik itu membosankan, banyak janjinya. Jadi ngapa kita sini Bang? Ada orang saya gitu dong.
ibu sendiri yang merasakan macam manusia hari ini. Syukur-syukur ini kan ibaratnya ada 3 calon, menyediakan yang satu dia menghidangkan soto, yang satu dia menghidangkan rendang, yang satu mungkin dia menghidangkan ayam goreng. Pilihlah mana yang elok untuk bapak ibu. Tapi syukur-syukur pilih saya. Kenapa kampanye? Apakah saya suruh ibu mencucuk orang tuh? Tentu saya suruh ibu mencucuk saya. Kamu kampanye ikhtiar. Nah 4 minggu nih bu, dalam malam 4 kali Jumat tak balik demi bapak ibu saya. Kalau ini macam. Jadi bu, gitulah ya. Kenal sudah, program tadi sudah, tentang isu-isu sudah. Ada lagi yang bercakap nih, PKH akan dihapus kalau Bu Afni yang terpilih atau calon lain terpilih, bukan yang sekarang. Usah percaya bu, PKH tidak akan dihapuskan, malah akan kita tingkatkan. Saya tahu PKH banyak tak tepat sasaran kan. PKH banyak tak tepat sasaran. Ada ibu-ibu yang sudah dipoto berkali-kali sedangkan KTP bantuan yang tak datang-datang. Nah, jadi besok kalau sempat saya ada di sini, saya lewat lagi di sini, mobil saya atapnya ada kaconya, saya lewat sambil dada-dada, rasukanlah Nicole ini tanya. Iya, jadi bukan main semangat, betul. PKH tak tepat sasaran, betul. Tiba-tiba datang saya nak nyalon, saya kalah. Rasukan lah, rasukan. Saya gampang bu, kalau hidup saya alhamdulillah lah bu, Allah sudah memberikan luar biasa. Ar-Rahman Ar-Rahim ya, betul-betul luar biasa. Siapa nak menyangka bu, budak macam saya ni jadi calon bupati bu, malah bu, saya ni bukan anak pejabat pak. Bapak ni tahu ni, orang tua saya pak, cerita lah sikit pak. Mak saya apa pak? Ibunya pedagang apa kami itu. Ya, so ngaji. Jadi saya ni bukan anak pejabat. Mak saya cuma jual lontong, jual mie. Kalau pasar Ramadan bu, hari Ramadan tu bu naiklah Honda, pergilah buka kedai bu pasar Ramadan dulu. Itulah kerja mak saya. Tahun 92 ya saya dah pengangguran pak. Kami masih kecil-kecil lagi 5 orang, ayah saya dah nganggur, akhirnya bantulah ayah saya bantu mak saya. Saya ni bukan anak pejabat bu. Jadi kalau sempatlah saya ni jadi bupati betulan ni gara-gara Bang Jarwo ni. Pokoknya lompat tak jadi bu, terpaksalah saya minta kerja sama Bang Jarwo masang-masang tenda. Tapi insyaAllah kita menang bu, amin. Berkat relawan bapak ibu dan coblosan bapak ibu kita akan menang insyaAllah. Kita akan dudukkan budak Siak ni jadi bupati, amin. InsyaAllah kita akan menang. Nomor berapa bapak ibu? Nomor berapa? Anak nomor berapa? Malaysia belum nomor berapa? Bini nak berapa mak? 3. Bu, bapak ini terlambat sadarnya. Bini nak berapa? Dia masih gini, dia tengok kiri kanan. Satu. Kadang bapak-bapak ni kakak jenis itu sudah garu ada bini sini bu. Pak, bapak pernah punya uang 4 miliar tak pak? Belum. Mau tak pak? Mau. Pak, kalau bapak punya uang 4 miliar nih, misal amin ya. Kita tak tahu soal rezeki bu. Dulu bu, saya ni anak penjual lontong sayur ya bu. Rumah mak saya pun sampai sekarang masih kayu bu. Waktu saya nak jadi calon bupati bu, saya izin sama mak saya, bu boleh tak saya jadi calon bupati bu. Tapi nanti ni duitnya banyak nih habis nih. Saya bilang kan tak ada orang nak modali doh, ni duit kita sendiri berjuang. Kata mak saya, pergilah kau berjuang. Nah aku tahu betul karakter kau dari kecil macam mana nak nolong orang. Saya ni inti nak nolong masyarakat kampung saya aja bu. Karena bukan soal Siak aja, kita di Siak ni masih syukur pak. Alhamdulillah kita harus bersyukur. Siak kita ni dulu kan gelap gulita, tak ada lampu, alhamdulillah ada lampunya. Dulu hutan ada jalannya. Kita tak boleh juga cakap Siak ni tak elok bu. Elok juga sekarang bu. Tak boleh kita tak bersyukur. Tetapi masih ada hal-hal yang kita bisa bikin lebih elok, lebih baik lagi. Hal-hal yang tak buruk tu tak usah lagi. Sakit mata kita tengok. Itu aja sebetulnya. Di tengah anak-anak kita susah dapat kerja, orang ni buat acara dah hapo-hapo. Di tengah kita susah dapat kerja, orang ni nanti dah bikin
Sungai Mandau, Kandis, Minas itu Bu. Apalagi saya ini kan orang hutan, bukan monyet saya ini Bu. Maksudnya tuh saya ini kan kerja di Kementerian Kehutanan. Saya biasa masuk ke kampung-kampung, belusuk-belusuk. Saya tahu kondisi kampung itu nih. Siak nih Pak, saya hafal petanya Pak. Saya hafal peta siak nih. Warna siak nih Pak, kuning, putih, ungu. Itu nih dikelilingi HTI, HGU. Konflik lahan gitu banyak. Sawit gitu bertumbuh-tumbuh dengan perusahaan. Iya kan? Iya. Yang punya bisnis sawit tepuk tangan tadi tuh. Itu Bu, yang botak tadi Bu, dia punya Bu. Saya tahu orang-orang sawit nih, tapi saya ini pembela sawit kecil Bu. Makanya di Minas itu ada 600 hektar itu sudah alhamdulillah sudah dapat SK Bapak Presiden. 300 petani kita belain hak-haknya. Saya sering didayun untuk tempat solar, saya nelpon-nelpon Bu. Orang-orang perusahaan mikon ikan alat berat tuh. Jangan kalian gitukan rakyat. Ada undang-undang begini. Tapi kan itu kan tidak bisa permanen. Saya minta penyampaian Ibu ini susah Bu, kami susah Bu, butuh bantuan Ibu. Kami jago anak yatim, oh iyalah saya pakai duit saya, tak sampai hati saya bantu. Nenek ini susah pula, tolonglah bantu kami Bu, rumah nak roboh, saya tak sampai hati, saya kasih pula nenek nih. Nah begitu kita nak bantu orang hidup kita nih kan Bu. Nah habis itu sempat semua ini susah, minta tolong sama saya pakai duit saya, gantian pula saya jadi orang susah. Makanya saya nak jadi bupati bukan jadi wakil bupati. Karena apa? Dan saya ingin dari tangan saya inilah saya bikin kebijakan yang elok-elok untuk semua masyarakat Siak. Nah, ya Bu. Tapi kemarin itu Bu, Pak, di Sungai Mandau, itulah tadi saya cerita di mana-mana tuh saya tanya Bu, mau tak pasang stiker saya biar orang kenal dengan saya di rumah ibu bapak tuh pasang stiker saya bilang itu. Aku kata mama ini kami tak mau pasang stiker Bu, kami maunya amplop katanya. Ibu-ibu sini mau amplop. Itu laju. Bu, kalau ibu mau amplop, oke lah. Saya isikan amplopnya dengan duit 200.000. Tapi nanti kalau saya sudah berpuasa 5 tahun, ibu usah merengek-rengek minta kerja sama saya. Usah merengek-rengek minta dibantu UMKM. Kan dah saya beli harga diri bapak ibu 200.000. Jadi setelah saya aja lah nak berkuasa macam mana. Jadi itu sekarang saya tanya ibu-ibu nak disayang sama pemimpin 5 tahun apa 200.000? Saya Bu di mana-mana emak-emak kalau bercakap dengan saya tak ada dia bertanya Bu Afni, kalau Bu Afni jadi bupati macam mana caranya kami punya gelang emas? Tak ada Bu, tak ada. Bapak-bapak pun tak ada di mana-mana Bu Afni, kalau Bu Afni jadi bupati macam mana caranya kami bisa diizinkan bini pertama dapat jadi bini kedua? Tak ada Pak. Tapi yang ada apa Bu Afni? Macam mana nasib anak kami? Macam mana nasib apa pendidikan dia? Macam mana beasiswa dia? Macam mana? Betul tak Bu? Jadi sama Bu, hati saya itu hati orang tua, saya nak bantu, makanya saya maju lewat politik ni. Meskipun sebetulnya Bu saya sakit hati sama Bang Garu Bu. Iya, dia semangatkan saya Pak, maju terus. Habis duit saya itu terus. Pak, maju bupati ini bukan yang murah. Saya berkorban, hasil kerja keras saya, harusnya hidup saya senang lah Bu. Pak, balik lagi tadi, Bapak
hati untuk menolong banyak rakyat Siak, ya Allah, mendapatkan keadilannya, untuk mendapatkan hak-haknya, untuk mendapatkan keadilan sosialnya. Saya sudah pernah berikhtiar ya Allah dengan harta dan ilmu saya, tapi mereka memilih yang ngasih amplop ya Allah, jadi salah mereka ya Allah. Mereka lebih memilih yang ngasih sembako ya Allah, jadi dosa sama mereka ya Allah, jangan saya. Dah selesai saya dah ya Allah. Jadi alhamdulillah sekiranya saya merasa Bu, insya Allah saya waktu umroh Bu, makanya saya bilang saya nanti udah 27 November baru saya nak berangkat umroh lagi, karena saya terakhir mau umroh itu dulu waktu meyakinkan hati dan untuk bertanya sama Allah, berikan sama hamba satu ayat saja ya Allah, satu ayat saja, bisa tidak saya maju? Karena kan Bapak dan Ibu tahu, nih hati Bapak-Bapak ini tahu, nih mungkin yang hadir di sini ada cuma saya maju, tak menang itu loh nikahkan dong, iya kan Pak, ngaku aja. Iya kan aku ya bukan saya tak tahu ya kan, pasti ada bapak-bapak nih tak menang dong itu lawan kami ya kan Pak. Saya ini budak Siak, saya tak akan menyerah sampai tanggal 27 November nanti. Saya akan berdiri tegak di sini untuk rakyat Siak. Saya tak akan kemana-mana. 3 calon bupati di Siak ini yang paling tidak bisa melarikan diri itu saya, karena mak saya di Siak, semua keluarga saya di Siak, rumah orang tua saya di Siak. Hari ini saya kena serang Bu, dibilang saya KTP Pekanbaru, tak cinta Siak, maka nak saya masuk nak saya tenggelamkan sungai Siak orang tua. Saya ini kan tahun 2010 menikah, saya kan besar di Siak, lahir di Siak, semua di Siak, mak ayah saya di Siak. 2010 saya menikah, tapi Allah tak kasih saya jodoh orang Siak. Bojone kula wong Tegal, wong Jawa ngapa enak, tinggalnya nang Pekanbaru. Lek wis menikah, masa kakaknya sama emak tentu ikut suami. Tapi tiba-tiba ketika saya berubah KTP, dibilang saya tak cinta Siak, apa tak saya nak tenggelamkan orang ke sungai Siak? Memanglah orang tuh mungkin takut lawan betina mungkin. Ya Bu, saya tak akan kemana-mana. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama. Ya Bu, saya berkorban untuk Bapak Ibu, untuk maju nih Bu. Ya Allah Bu, sekali ini aja lah saya maju Bu. Setelah itu kita majukan Pak Sujarwo jadi bupati Siak berikutnya, amin. Oke, ya Bapak Ibu ya, macam inilah Pak. Tengoklah Pak, berkeringat-keringat lah saya. Ini kampanye masih 2 titik lagi nih Pak. Entah pilih saya tidak ada. Jadi macam mana Bu? Saya berjuang untuk Bapak Ibu. Waktu saya habis, harta saya habis untuk tanah kelahiran saya. Orang-orang tuh menyaksikan saya, menyerang saya. Perempuan tidak bisa memimpin, usia masih muda, bla bla segala macam. Iko kalau takut lawan aku aja lah tuh. Bapak Ibu mau nggak berjuang bersama saya? Mau berjuang bersama saya? Bantu saya Bapak Ibu, ya, bantu saya. Kalau ada yang ngasih, tadi kalau Bang Jago bilang usah lagi, kata dia. Tapi kalau saya Bu, kalau ada orang ngasih duit ambil aja Bang. Aduh, anak rezeki itu Bang macam mana lah. Kalau ada yang ngasih sembako nanti ambil aja. Tapi tadi kata Bang Jago usah lagi, kata dia. Tapi kalau Ibu, saya nak tanya lah dulu Ibu, sampai detik ini saya selesai bercakap, nak pilih nomor berapa? Bu, pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa Bu? Kalau lain nanti ngantar minyak goreng, pilih nomor berapa? Langsung tak nonton Ibu nih. Ya Allah, minyak goreng aja bisa berubah pikiran. Mudah-mudahan tidak ya Bu ya. Dalam hati tetap nomor 2 ya Bu. Ya Allah Bu, saya berjuang untuk Bapak Ibu Bu. Tak apa-apa lah. Kalau habis waktu dah. Oh ya, dia mengingatkan saya coblos kah gitu ya. Cepat di sini. Saya kalau bercakap macam ini Bu, saya ini dosen 4 jam megang ni mampu saya. Ibu bosan dah. Kejap lagi masak. Ya. Pak Bu, ada yang nak bertanya dengan saya dah? Oh ya, Bapak. Ayo, nak minta duit Pak biar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Azmu yang bupati tercantik mungkin besok kita lihat. Iya Pak, soalnya saya betina seorang situ. Kalau saya lihat Ibu Azmu
kulitnya tidak berapa jenjang, tubuhnya gempal. Ini termasuk orang sosial. Bapak bilang saya gendut. Jadi saya nak kasih pantun ke sini sebelum saya masuk ke sini. Pohon ibu memang berduri, tumbuh dekat pohon ini. Kalau memilih pemimpin yang berbudi, pilihlah ibu begini. Yang kedua, ibu jangan jadi yang pantun kedua ini. Buah dabu, buah pepaya. Kalau dimakan terasa kelai. Pilih pemimpin yang tidak dapat negeri dengan negara jalan di tempat. Yang kayu jadi kompret, yang miskin jadi melarat, yang sakit balik kampung Abim. Jadi saya kalau menengok antusias perempuan ni banyak, saya nak ngasih pantun. Di mana-mana saya hadir pasti perempuan yang banyak. Wajar perempuan jadi pemimpin. Yo, ada souvenir so. Asal kapas menjadi benang, benang putih menjadi kain. Ada saya dapat bocoran di Tumang itu, hak guna usaha itu cuma 15.000 kilo, kayak 15.000 hektar. Tapi perusahaan itu mengolah sampai 40.000. Ini orang dalam yang ngomong. Sudah itu sembako murah ini pun tak mungkin terlaksana. Pak Samsuar juga pernah janji. Sembako murah mana? Dan sembako, swasembada sembako ini, swasembada. Sembada pangan. Ya, pangan. Ini sangat sulit. Ini perlu alokasi penanaman seperti cabai agak 10 hektar, sawah ada, dan bawang dah apa segala macam. Pokok 9 bahan pokok itu harus ada di siap. Kalau siap mengharapkan Sumatera Barat yang bawa cabai sini, harga di sana 20, di sini 60. Itu sudah biasa itu. Jadi kita tak perlu berangan-angan muluk-muluk lah. Yang ketujuh, ya baiklah, Pemberdayaan kaum perempuan dan pemuda. ya. Ya, boleh saya langsung jawab Pak? Perempuan ini sudah berdaya sebenarnya. Belum Pak. Sudah berdaya. Belum Pak. Paling tidaknya ada banyak di sini. Belum. Pak, jumlah kuantitas itu tidak linear dengan kualitas Pak. Kalau kami sudah berdaya, tidak mungkin perempuan ini meminta sejahtera. Betul nggak Bu? Sudah itu ada lagi program Ibu Ning, ibu dan anak tadi kan? Nah, macam mana kita nak berkualitas Bu? Gaji orang honor aja 1,7. Pekerjaan honor yang dibiasakan misalnya supir aja di Malaysia itu sampai 10 sampai 15 Oke, juta. oke, saya sudah paham arahnya. Jadi kalau anda yang orang supir ke Malaysia itu memelihara anjing, sama gaji untuk makan anjing dia aja 1,7. Oke. Ah, sudah ini saja. Oke ya Pak ya. Ada ini dana maghrib Pak. Oke. Alhamdulillah Pak calon bupatinya saya. Jadi saya lebih optimis memimpin Siak. Kalau Bapak jadi calon bupati pesimis sampai Iya. Siak ini lah. Pak, saya jawab satu-satu. Program nomor 1 itu merupakan apa yang sudah kami kerjakan selama 10 tahun terakhir dan itu sudah ada buktinya. Kami sudah bisa memperjuangkan hak hutan tanah rakyat di Dayun. Ribuan hektar kita sudah kembalikan. Di Dosan ada konflik puluhan tahun sudah SK Bapak Presiden. Di Minas kita sudah lakukan 600 hektar 300 kakak sudah dapat SK Bapak Presiden. Konflik sudah selesai di sana Pak. Kita juga sudah mengembalikan hak masyarakat dalam waktu 5 tahun terakhir itu 10.000 hektar dari 55.000 hektar yang ada di Kabupaten Siak. Program nomor 1 bukan janji bohong saya, tapi saya sudah bekerja di situ. 1. Nanti dulu Pak, ini bagian saya. 1. Nomor yang kedua, tadi Bapak mengatakan swasembada itu tidak mungkin. Saya mau nanya sama Bapak. Bapak nanam ubi bisa? Nanam ubi bisa Pak? Bapak tahu nggak kalau Siak itu sekarang masih impor ubi dari Thailand untuk produksi HTI kita ini triplex segala macam ribuan ubi, lalu butuh uang sekian miliar itu seolah-olah orang Siak tak ada yang pandai nanam ubi. Bapak tahu? Pak, Bapak pernah pergi ke Soleh Mandau, ada alokasi sawah yang hari ini gagal, tidak jadi sawahnya, tetapi sawahnya sudah ada, sudah dikelola, tahu? Nggak pernah dapat. Nggak, saya nanya
Indonesia untuk konferensi internasional PBB berkaitan dengan perubahan iklim. Musuh kita ke depan itu bukan lagi sesama manusia, tetapi kita berhadapan dengan alam. Panen kita itu bisa gagal. Kalau panen kita gagal, orang Sumbar tak mau lagi kirim ke Kito tak ada beras. Cabai tak dikirim dari Medan, orang Siak tak makan cabai. Jadi mau tidak mau soal sembada pangan itu harus kita ikhtiarkan. Caranya seperti apa? Ya dari lahan-lahan yang ada. Kita harus mampu melakukan itu, Pak. Jangan pesimis. Makanya Pak, pemimpinnya tuh Pak anak muda. Kami carikan inovasi-inovasinya insya Allah ya Pak. Jangan pesimis Pak. Apalagi Bapak bilang soal nomor 7, pemberdayaan kaum perempuan dan pemuda menjadi hebat. Perempuan ada banyak di sini Pak. Tolong. Kita tolong saya. Setengah dari kabupaten ini adalah kaum perempuan Bapak. Bu, saya mau tanya, tolong jujur dia saya besok kalau jadi bupati bisa saya urus perempuan jadi berdaya. Jujur, hari ini yang menunggu, yang hidupnya menunggu gaji lagi, tunjuk tangan. Menunggu gaji lagi. Nah, saya jujur aja tak masalah dong. Nah, oke, masih ada yang menunggu gaji lagi. Yang menunggu gaji lagi sering makan hati. Dikasih 100.000 lawan minta 3. Dikasih 150.000 kok di situ juga. Coba dengarkan sendiri. Itu komponen yang pertama. Komponen menunggu gaji suami. Iya kalau suaminya cinta mati. Iya kalau suaminya bini lagi di luar. Berikutnya, ibu-ibu yang bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, tunjuk tangan. Menghidupi anak-anaknya. Nah, saya tanya, ibu usianya berapa? 5. Masih kerjanya jadi apa? Ya, tapi tadi katanya tujuh nyari untuk anak makan anaknya. Berdagang. Ya, penghasilannya berapa? Ya. Ibu pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak dalam dagang ibu? Iya, iya, iya. Tapi ibu berusaha sendiri. Dengan ibu sendiri, yang lain-lain dagang ada dibantu nggak? Belum pernah ada bantuan. Pak, Bapak dengar sendiri. Kami ini perempuan ini bisa kerja sampai laki-laki, Pak. Tapi masalahnya macam mana kami bisa lebih produktif kalau seandainya kami punya usaha, tidak ada keringanan bantuan dan lain sebagainya. Saya dari bupati, emak-emak yang bekerja UMKM pasti saya support Pak, supaya apa? Ekonomi keluarganya menjadi lebih berkualitas, tidak merengek ke bawah. Nah, emosi Pak. Pak, 17 program ini sudah kami susun dengan beberapa kajian. Mungkin tidaklah akan sempurna dalam waktu 5 tahun. Ya Pak ya. Persoalan hak hutan tanah apalagi Pak. Saya 10 tahun di kementerian, saya jujur Pak, 10 tahun di kementerian khusus untuk SIA, saya cuma bisa mampu mendampingi hanya sekitar 8 SK. Hanya 8 SK saya kerja 10 tahun di SIA ya Pak ya, bukan Indonesia. Kalau Indonesia kita punya ratusan SK. Susah Pak merebut hak hutan tanah masyarakat itu. Tapi paling tidak hari ini ada harapan yang ingin kita berikan kepada rakyat bahwa ada pemimpin yang peduli pada hak hutan tanah mereka, tempat hidup mati mereka. Ya Pak, bisa buat kamu Pak Patri Pak soalnya Pak. Saya tak ada backing Pak, saya maju nih Bu, dana sendiri. Tak peduli saya Pak, I don't worry about bread. Saya selalu mengatakan itu, sila Pak. Ya. Sudah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, ini mungkin Bu, saya perkenalkan dulu Bu ya, nama saya Kadius dulu ya, sebagai ketua masyarakat Bu. Nomor 1 ini Bu, Ibu bicara masalah hutan Bu. Ini Pak Jambu tahu Bu. Depan mata kami sendiri Bu, berkasus sekarang Bu, dan barang-barangan Bu. Tinggal keputusannya sama orang satu loh potensial itu. Tidak berani putusan Bu. Sampai sekarang di teras ini Bu, untuk bikin sertifikat tanah pun tidak bisa. Masuk zona merah.
Sudah berjuang Bu. Punya satu kata-kata Bu apa Bu? Bisa kita gadaikan untuk usaha kita Bu. Tapi tidak bisa diserah Bu. Alhamdulillah Mas Jarwo sudah buka jalan Bu. Tapi tidak diaturkan Bu. Jadi saya mau yang program ini nomor 1 ini Bu. Tolong tuntaskan Pak Jarwo. Dikawal Pak Jarwo. Jangan sampai masyarakat beli pedang lagi Bu. Ya Bu ya, ini dekat Bu. 1 kilo sini mau Bu. Dosa kita sampai kemana dosa dulu sudah Bu. Berapa banyak yang merampas dari Cina, rakyat Cina terutama kita Bu. Yang kedua Bu, masalah UGM Bu. Tadi Bu mengatakan masalah UGM. Ini anak kandung ada Bu, anak kiri ada Bu. Yang kedua ternyata sampai ke desa Bu. Dipilih-pilih Bu, ini pemilih aku. Ini apa? Jadi harus ibu cuci sampai semua di bawah Bu. Cuci. Ya Bu ya. Oh, bukan apa Bu. Nomor 15, peningkatan prioritas pelayanan masyarakat. Tanya sama Ibu Bu. Bagaimana Ibu belum sakit sekarang Bu? Saya Bu mahal. 15.000 pendaftaran sekarang jadi berapa? 50. Tidak berlaku kita siap Bu sakit Bu. APBD kakek gini jauh siap Bu. Apa Pak nangis sekali Bu? Nah, nangis. Tiga Bu, Mangguna, Kota Kampar Bu. Apa yang kami terima sekarang Bu? Ya Allah Bu, Pak Ebi mengalu aja Bu. Udah Bu, cara Bu itu cantik kan Bu? Ya, Ibu bangga, Ibu cantik, mantap. Kami bantu Ibu saya yakin. Kita kelas. Itu Bu, Bu seperti Bu. Kasih duit terima. 72 Bu. Sebab kita tidak mau kalah dengan bengkalis Bu. Kuasa bengkalis 20 dia bisa Bu tanpa lawan. Karena ibunya bagus dan Bu. Kalau bapaknya nggak jujur, apa tidak pilih Bu? Ya Allah. Ibu-ibu jujur nggak pilih Bu. Amanah. Siapa lagi Bu? Kita akan percaya sama Bu. Efni untuk 5 kali kata kalau bagus sampai ke tahun nggak pilih Bu. Ini Bu, siapa itu Bu? Dulu betul sekarang ini Bu. Saya merasakan dengan anak saya Bu. 2.700.000 masuk jam 2 malam juga Bu. Padahal saya jatuh cuma sebelum ke gila. Siap nih Bu. Sabu. Saya dulu nggak ada itu Bu. Anak saya jatuh pecah kepala kita bola Bu. Alhamdulillah kali membuat Ibu. Ya saya Bu. Kami berdoa kepada Ibu, kepada Allah SWT. Semoga jalan Ibu dibuka. Ibu harus menang. Kita gas. Yang bagaimana kasih beda. Nomor 2 cucu Bu, dia beda atas Ibu. Jangan sini ada beda Bu. Ibu punya pemilih di Sungai Pinang juga telepon. Gas. Saya nggak tadi Bu ada pemilih. Laki Ibu itu berat, nggak mau berikan. Jangan dikasih Bu. Ya Bu ya. Pilih, gas. Betul. Ini dia, Pak Jarwo. Jangan tidur, Pak Jarwo tidur. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, itu mie dapat dengan air dah. Terima kasih banyak Pak. Apalagi pesan Bapak tadi semoga lo tapi Ibu Abi lakinya jangan beli aku bukan saya suruh Bu Ibu. Ya Pak ya. Pak Adi, terima kasih banyak. Jangan ini Pak. Kita harus jadi harus optimis. Harus optimis. Ini yang akan maju ini budak si asli nih Pak. Mako ini tanah ini harus kita bikin produktif. Soal konflik-konflik nanti itu urusnya Pak. Saya tidak menjanjikan merebut ya. Coba baca lagi program saya nomor 1 di situ kata-katanya tidak merebut tetapi berjuang, perjuangan. Karena berjuang melawan perusahaan itu tidak mudah. Nah, tapi Bapak tak usah khawatir Pak. Tak usah khawatir karena sampai hari ini alhamdulillah pendanaan kami ini masih mandiri Pak. Masih Allah masih mampukan kami. Tolong Bapak Ibu tolong doakan saya dan tim kami semuanya kami diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Bapak pernah tak terjadi Bu di pilkada ada rakyat menyumbang kami dapat sumbangan rakyat Bu, ada yang pakai amplop tuh 2.100.000 nyumbang, ada yang nyumbang 2.500.000, ada yang nyumbang 10 juta. Belum pernah terjadi di pilkada Siak rakyat ikut menyumbang. Saya waktu ke KPU Pak yang ngantor saya 2.000 orang entah dari mana-mana
kurang sempat datang semua ke Siak namun memberikan dukungan. Artinya apa? Rakyat Siak sedang bergerak menginginkan perubahan, Bapak Ibu. Nah, dan kita akan merebut perubahan itu dengan santun. Sekali lagi saya bilang ya Bu ya, dengan santun. Tak usah jelek-jelekkan yang lain ya Bu ya. Semuanya saya kenal baik soalnya. Yang satu baik, yang satu elok. Cuma memang jujur Bu, kita bikin kalau saya bupati kita bikin lebih baik lebih elok itu aja. Ya Pak ya, optimis Pak. Dah maghrib macam mana cara milih muda ini. Ya Pak itu mencoblos itu kan sekali 5 tahun. Saya garu-garu dan 2 hari tak sampun. Nah, tadi malam saya tidur, alhamdulillah senangnya hati saya tidur dengan mak saya. Kata mak saya, alhamdulillah Bu, tahajudnya tak pernah tinggal. Mohonlah doakan Bu orang tua saya tetap sehat sampai lah nanti nengok anaknya jadi bupati. Bu, Pak, Pak, swasembada itu bisa kita lakukan Pak, insya Allah ya Pak ya pelan-pelan, kalaupun tidak langsung tugas 5 tahun insya Allah. Yang penting saya nak tanya sama bapak-bapak di sini, kalau nyoblos itu sedapnya tuh di tengah atau tepi? Tahu bapak. Kalau nyoblos sedapnya di tengah atau tepi? Tengah Bu. Ay, malam Jumat tadi malam Bu. Saya di tengah. Satu, jadi di kertas suara Kabupaten Siak Bu, saya pastikan saya tak pengaruh Bu, cuma saya paling cantik situ. Karena saya betina seorang di situ. Jadi kalau ada yang mantu-mantu bapak ini agak-agak ini sikit tuh Pak, agak ragu, gak usah risau ya, cari aja yang berjilbab. Saya ikhlas Pak, dapat coblos bibir saya. Ikhlas saya, tapi coblos di kertas suara. Nah, Bapak boleh ketik yang keduanya, coblos yang kedua boleh, coblos orangnya boleh, coblos partainya juga boleh. Dah, benar kau nanti tangan kau pegang itu. Saya terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti kertas suaranya ini TPS kita kan lagi dikurangi nih Pak jumlahnya, jadi agak jauh sedikit mungkin Ibu mencoblos. Tinggalkanlah sekejap dapurnya, rumahnya, ya Bu kalau ada jadwal ke pasar Bu, tunda sekejap aja Bu, 5 menit aja. Tolonglah saya Bu, saya berjuang nih tak pakai duit. Saya pastikan Bu, saya tak akan ada nama serangan pajak untuk Bapak Ibu tak ada dong. Saya kalau Bapak Ibu tak milih saya Bu, sudah tadi saya lewat ini lagi saya tengok besok kumpulan saya menang tidak. Kalau sempat saya kalah besok saya lewat pakai mobil saya lagi, pakai atapnya kan terbuka tuh mobil saya tuh Bu. Saya dada. Nah selamat rasakan lah 5 tahun lagi. Ya, bantulah kami ya Bu bantu kami caranya macam mana, sampaikan ke keluarga, kerabat, sahabat. Ada yang nak minta foto sama saya boleh Bu, boleh. Senang saya di foto-foto. Ibu suruh saya begini, suruh begini, saya begini. Jangan disimpan fotonya, kirim ke WA keluarga, sampaikan ya. Bapak Ibu minta tolonglah saya. Ini perjuangan tak lama lagi Bu, sebulan lagi nih Bu. Segala hal dilakukan oleh yang lain, kalau kami tak bisa dong Bu, karena gini aja karena Allah menyuruh kita itu cuma ikhtiar doa tawakal. Jadi setelah tanggal 27 kami akan bertawakal pada Allah. Tanggal 23 masa terakhir kami kampanye, kami akan